Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Restiana Wulansuci dengan NIM 25040800075. Di sini saya akan menjelaskan rangkaian uji fitokimia yang akan kita lakukan saat praktikum nanti. Pembahasan ini dilakukan untuk penunjang pretest praktikum kimia organik 2. Yang pertama, kita bahas uji alkaloid metode Pulvenor Fitzgerald. Nah, dasar teorinya itu terletak pada manipulasi sifat asam basa untuk memurnikan senyawa. Proses ini dimulai dengan deprotonasi, di mana penambahan amoniak akan melepaskan ikatan asam pada alkaloid alami tumbuhan, lalu mengubahnya menjadi bentuk basa bebas agar bisa ditarik oleh kloroform yang bersifat nonpolar. Lalu dilakukan proses protonasi atau reekstraksi dengan H2SO4-2N, di mana asam sulfat memberikan proton H+ kepada atom nitrogen pada alkaloid, lalu mengubahnya menjadi garam sulfat yang larut dalam air. Untuk skemanya, alkaloid basa bebas di fase kloroform itu bereaksi dengan asam di fase air dan membentuk garam yang bermuatan. Hasil positifnya yaitu terbentuk endapan putih dengan reaksi Maillard dan endapan jingga dengan Dragendorf. Nah, terjadinya endapan membuktikan bahwa terjadi reaksi kompleksasi, di mana pasangan elektron bebas pada nitrogen alkaloid menjemput logam berat seperti merkuri atau bismut dan menciptakan molekul yang besar dan tidak dapat larut dalam air dan menjadi endapan. Lalu yang kedua ada uji steroid. Nah, uji steroid dan tretinoid melalui reaksi Lieberman-Burchard. Teori dasarnya adalah reaksi dehidrasi bertingkat dalam suasana anhidrat. Saat kita menambahkan anhidra asam asetat dan asam sulfat pekat, terjadi penarikan gugus hidroksil OH secara paksa dari kerangka karbon steroid. Proses kimianya dinamakan pembentukan kation polionik, di mana molekul yang tadinya jenuh dipaksa memiliki banyak ikatan rangkap yang saling menyambung atau terkonjugasi. Skemanya sendiri melibatkan perubahan struktur dari sterol netral menjadi senyawa antara berwarna yang disebut asam monosulfonat pantena. Hasil positifnya itu memiliki warna yang sangat spesifik, yaitu hijau atau biru untuk steroid dan merah atau ungu untuk triterpenoid. Nah, terjadinya perubahan warna ini digunakan sebagai bukti bahwa molekul tersebut telah kehilangan air dan mengubahnya menjadi kation yang mampu menyerap cahaya tampak akibat sistem konjugasi elektron yang meluas. Lalu di ketiga ada uji flavonoid. Uji flavonoid dengan metode Shinoda itu memiliki prinsip yang bekerja adalah reaksi reduksi selektif. Teorinya diawali dengan interaksi antara logam magnesium dan HCl pekat yang menghasilkan hidrogen anasen atau hidrogen yang sangat aktif. Hidrogen asen ini kemudian menyerang gugus karbonil pada cincin C flavonoid. Nama proses kimianya adalah pembentukan garam flavilium. Dalam skema reaksinya, hidrogen aktif mereduksi struktur flavonoid yang awalnya berwarna pucat menjadi kation flavonoid yang bermuatan positif. Hasil positifnya ditandai dengan perubahan warna menjadi merah muda, bahkan merah tua. Perubahan warna merah ini menjadi bukti bahwa adanya inti alfa benzopiron karena hanya struktur flavonoid yang setelah direduksi itu mampu membentuk sistem resonansi stabil yang memancarkan warna merah cerah. Yang keempat ada uji fenolik dan saponin. Uji fenolik menggunakan FeCl3 didasarkan pada reaksi koordinasi atau pembentukan felat. Teorinya berupa senyawa fenolik itu memiliki gugus OH yang terikat pada cincin aromatik yang sangat haus akan ikatan dengan logam.
Prosesnya sendiri melibatkan ion Fe3+ yang bertindak sebagai magnet bagi pasangan elektron dari gugus fenol. Skema reaksinya menunjukkan bahwa 6 molekul fenol yang mengerumuni satu ion besi itu membentuk kompleks heksafenolat. Hasil positifnya berwarna biru, ungu, atau bahkan hijau gelap, menjadi bukti terjadi transfer muatan dari oksigen ke logam. Sementara pada saponin itu menggunakan uji busa yang berbasis pada sifat fisik surfaktan. Saponin memiliki struktur kepala yang suka dengan air dan ekor yang suka dengan minyak atau amfifilik. Skema interaksinya sendiri terjadi adalah emulsifikasi udara, di mana saat dikocok, ekor saponin akan menjauh dari air dan menangkap udara. Sementara kepalanya tetap di air, menciptakan lapisan pelindung yang kuat. Busanya sendiri itu stabil minimal 10 menit, membuktikan bahwa molekul tersebut berhasil menurunkan tegangan permukaan air secara signifikan. Lalu di nomor 5 ada analisis hasil uji. Dalam analisis hasil uji, kita menggabungkan semua fakta tersebut untuk mengambil kesimpulan ilmiah. Jika sampel memberikan endapan pada Mayer atau Breggendorf, warna hijau biru pada Lieberman Burchard, merah pada Shinoda, dan ungu pada FeCl3, kita bisa memastikan yang namanya keberadaan alkaloid. Kita bisa memastikan keberadaan alkaloid, steroid, flavonoid, dan fenoid. Namun jika pada uji busa buihnya menghilang dengan cepat, di bawah 10 atau bahkan di bawah 5 menit, itu menjadi bukti bahwa uji kestabilan koloid pada sampel tersebut itu bernegatif saponin. Ketidakstabilan busa membuktikan bahwa tidak ada molekul surfaktan yang cukup kuat untuk menahan tegangan permukaan air sehingga gelembung udara pecah kembali. Sekian pembahasan yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.